Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya pada kesempatan yang lalu telah membahas tentang bahaya kesyirikan, di mana kita tahu bahwa kesyirikan merupakan kezaliman yang paling zalim, dosa besar yang paling besar, dan dosa yang paling bahaya bagi kita semuanya. Dan bahkan orang-orang yang melakukan kesyirikan syirkul akbar lalu dia tidak bertaubat sebelum wafatnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampuni dosa-dosanya. Bahkan dia akan diharamkan masuk ke dalam surga dan dia akan kekal di dalam neraka, serta amal perbuatan kebaikan-kebaikan yang selama ini dia lakukan di dunia ini tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Oleh karenanya Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperingatkan kita mewaspadai tentang bahaya kesyirikan ini, sehingga beliau melarang sebab-sebab terjadinya kesyirikan, sebab-sebab kita bisa terjerumus ke dalam kesyirikan, yaitu penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab kesyirikan, kekufuran adalah ketika kita berlebihan memuji-muji, memuja-muja, mengkultuskan orang-orang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghulu." Hati-hati oleh kalian, jauhi perbuatan ghulu, ekstrim, berlebihan. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Karena sesungguhnya sebab yang bisa menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah ketika mereka berlebihan dalam urusan agama, yakni melampaui batas-batasan agama. Di antaranya adalah berlebihan memuji, memuja, menyanjung orang-orang saleh, orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga melarang hal yang sama, yaitu sikap berlebih-lebihan. Dan larangan ini ditujukan bahkan kepada orang-orang sebelum kita. Tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa yang kebanyakan menghancurkan orang-orang sebelum kita dari bangsa Nasrani dan Yahudi dan orang-orang sebelum mereka adalah karena mereka berlebihan dalam urusan agama, melampaui batas agama, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 171, "Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum." Wahai ahli kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan, melampaui batas, berlebih-lebihan dalam urusan agama kalian. Ini jelas sekali khitab, pembicaraan ditujukan kepada ahli kitab. Siapa ahli kitab?
orang-orang Yahudi dan Nasrani, di mana mereka ini telah diturunkan kepada mereka kitab yang mulia, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, lalu disampaikan kepada bangsa Yahudi. Demikian pula kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa, lalu didakwahkan kepada kaum Nasrani, sehingga mereka disebut dengan ahli Alkitab, orang-orang yang memiliki apa? Memiliki kitab. Ya. Dan mereka Allah Subhanahu wa taala larang, la taghlu fi dinikum. Ya. Janganlah kalian melampaui batas dalam urusan agama kalian. Di antara bentuk melampaui batas itu ada dua, yaitu melampaui batas dalam memuji seseorang, menyanjung seseorang sehingga dia mengkultuskan orang tersebut, bahkan menyembahnya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, di mana mereka mengatakan bahwa Uzair itu adalah anaknya Allah. Qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu apa? Anaknya Allah. Ya tadi, Uzair seorang nabi yang mulia. Lalu dia dipuji dan seterusnya, ditinggikan derajatnya melebihi derajat yang sesungguhnya, sehingga mereka mengatakan ini anaknya Allah. Demikian pula orang-orang Nasrani, mereka memuja-muja Nabi Isa yang mereka sebut dengan Yesus. Dia puja-puja sampai mereka mengatakan itu adalah anaknya Allah. Bahkan di antara mereka sampai mengatakan ini adalah titisan Tuhan. Inilah sejatinya Al-Masihu, innallaha huwal Masih ibnu Maryam, kata mereka. Sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih itu, Yesus itu, kata mereka. Sehingga mereka mengkultuskan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Di antara bentuk berlebihannya orang-orang ahli kitab adalah mereka dalam urusan agama, mereka membuat bid'ah yang namanya bid'ah rahbaniyah, atau disebut dengan apa? Kependetaan, di mana mereka diam diri di gereja untuk beribadah di sana, tidak mau dengan urusan dunia, hanya pokoknya dunia, hanya urusannya adalah ibadah. Ini adalah bentuk melampaui batas, berlebih-lebihan dalam urusan apa? Ibadah. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Dan mereka ini membuat ibadah baru yang mereka sebut dengan rahbaniyah. Ya, kependetaan, di mana mereka hanya fokus pada ibadah-ibadah dan meninggalkan seluruh dunia, bahkan tidak keluar dari gereja-gereja mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dari dua-duanya, yaitu berlebih-lebihan dalam urusan agama sehingga melampaui batas yang benar. Ya, contoh-contoh berlebihan itu apa, Pak? Jadi melakukan ibadah modalnya semangat saja. Semangat saja, wah saya ibadah, tapi enggak berdasarkan apa? Ilmu. Kalau kita beribadah sesuai ilmu, itu bukan melampaui batas, bukan berlebih-lebihan, bukan ekstrim. Ini batasan ini harus kita pahami, bahwa yang dimaksud dengan melampaui batas atau berlebih-lebihan itu kalau sampai tidak sesuai dengan syariatnya. Misalnya sebagaimana disampaikan di suatu saat datang seseorang, mereka 3 orang ya, datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha atau salah seorang istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti apa. Maka dijelaskanlah ibadah Rasulullah seperti ini. Lalu di antara mereka sampai mengatakan, "Lah, itu kan Rasulullah, sudah wajar kalau beliau ibadahnya seperti itu. Beliau sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Adapun kita siapa?" Sehingga mereka inisiatif. Ya udah, kalau gitu saya akan sholat terus. Sholat malam saya akan semalam suntuk dan saya tidak akan tidur. Dan yang lain mengatakan, udah saya akan puasa terus, saya tidak akan buka puasa. Saya akan puasa terus menerus setiap hari berturut-turut dan lain sebagainya. Yang ketiga mengatakan, oh ya,
Kalau gitu biar saya fokus ibadah, saya nggak mau nikah. Saya tidak akan menikahi wanita. Ya. Dan bahkan dalam riwayat lain dia mengatakan saya tidak akan makan daging. Lihat bagaimana semangat anak-anak muda ini. Kalau secara sekilas, kalau niatnya baik, mungkin di antara kita akan menganggap, oh bisa jadi bagus tuh, ya dia sholat 5 malam, semalam suntuk terus menerus, dia sebagian puasa terus menerus, kan bagus seperti itu. Tapi ternyata itu dinilai berlebihan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena tadi tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika kisah tersebut, cerita tersebut disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau menegur mereka, wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian mengatakan hal demikian? Demi Allah, kalau saya ini adalah saya berharap saya adalah orang yang paling kenal kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Saya lebih kenal Allah daripada kalian. Saya lebih takut kepada Allah daripada kalian. Tapi ingat, saya itu juga sholat. Saya tidur juga. Ini enggak semalam suntuk terus-menerus, tidak. Saya sholat, tapi saya juga ibadah. Saya tidur juga. Saya sholat, saya tidur. Saya puasa, tapi saya juga berbuka. Saya juga menikahi wanita, kata Rasulullah SAW. Yani kalau mau ibadah sesuai sunnah, jangan melampaui batas. Jangan modal semangat saja lalu menerjang batasan-batasan syariat Islam. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Di antara bentuk ibadah yang berlebihan adalah ketika melempar jumrah misalnya. Melempar jumrah nih kan, melempar jumrah itu kita melempar siapa Pak? Syaitan ya kita. Batu itu diperumpakan sebagai apa? Syaitan. Nah, kalau kadang karena semangatnya, setan nih, ya udah lempar pakai apa? Sandal. Pakai batu yang gede sekalian deh. Sekilo lempar ke sana. Atau bagi batu yang gede, intinya lebih daripada batasan syariat. Ini semangat saja, tapi tidak berdasarkan apa? Ilmu. Sehingga inilah yang disebut dengan melampaui batas atau sikap ekstrim atau berlebih-lebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita, kalau kita melempar jumrah itu ambil baju batu yang kecil, segini saja, yang kecil saja. Lalu Rasulullah SAW mengambilnya dengan tangannya yang banyak itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, amsalu haula'i farmu. Kalian ambil batu-batu yang segini nih, yang kecil-kecil ini. Wa iyyakum wal ghulu. Jauhilah oleh kalian sikap berlebih-lebihan. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Karena yang banyak menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah sikap ekstrim. Sikap apa? Berlebih-lebihan. Nah itu Pak. Jadi batasan berlebihan ghulu itu kalau melampaui batas syariat. Tapi kalau seorang wanita muslimah misalnya, dia menjalankan hijab yang syar'i, dia memakai kerudung yang besar yang menutupi auratnya, bahkan mungkin dia berpendapat wajib menutupi mukanya dengan cadarnya. Atau seorang laki-laki ingin iltizam, berpegang teguh dengan sunnah Nabi, dengan memelihara jenggot, dengan mengangkat kainnya di atas mata kaki, atau dia menghindari perkara-perkara riba, perkara-perkara yang haram dan lain sebagainya, musik-musik dan lain sebagainya, itu bukan bentuk melampaui batas, bukan bentuk ekstrim. Ini harus kita pahami. Karena banyak orang-orang yang nggak paham masalah ekstrim ini, sehingga mereka mengatakan, jangan ekstrim. Ekstrim gimana? Ini kan sunnah Nabi, kan gitu. Mestinya ekstrim itu kalau memang betul-betul melampaui batas, nggak ada ajarannya dari Nabi Muhammad SAW, dia melakukan, itulah disebut ekstrim. Perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara yang lainnya itu yang melampaui batas syariat, itulah yang disebut dengan ekstrim atau al-ghulu. Dan Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala juga memperingatkan kita jangan berlebih-lebihan. Di antara bentuk ekstrim berlebih-lebihan adalah tadi memuji-muji orang-orang saleh, memuja-muja mereka, menyanjung mereka, mencintai sangat berlebihan kepada orang-orang saleh, sehingga sampai mengkultuskannya, bahkan sujud kepadanya, rukuk kepadanya. Ini sikap yang berlebih-lebihan. Bahkan ini
kejadian ini, ya, berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh sehingga mereka terjerumus ke dalam kesyirikan pernah terjadi di zamannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sejak dahulu demikian. Jadi dulu ada orang-orang saleh, ya. Orang-orang saleh, mereka orang taat, rajin ibadah, dikenal di masyarakat, tokohnya masyarakat, dimuliakan oleh masyarakat. Cuman setelah itu mereka ini meninggal, wafat. Nah, kalau kita kenal misalnya di masjid ini misalnya ada orang soleh nih, masya Allah, orangnya soleh dan rajin ibadah, orangnya baik dan sebagainya, terkenal. Dan tiba-tiba beliau meninggal. Kira-kira sedih atau tidak, Pak? Sedih. Kita kehilangan atau tidak? Kehilangan. Nah, ketika sedih itu berlebihan, sedih nggak masalah, wajar. Kehilangan wajar. Tapi kalau itu sampai berlebihan, ya, ini dikhawatirkan nanti terjerumus dalam sikap ghulu, ekstrim. Mari kita simak bagaimana proses terjadinya penyembahan kepada berhala-berhala di zamannya Nabi siapa? Nuh alaihi salam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan firman Allah surat Nuh ayat 23, yaitu di mana orang-orang yang didakwai oleh Nabi Nuh, mereka justru mengatakan kami tidak mau beribadah kepada Allah saja. Kami tidak akan meninggalkan, ya, Tuhan-Tuhan kami. Bahkan mereka saling menasihati di antara mereka. La tadharunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian ini. Wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian tinggalkan orang-orang saleh ini, yaitu Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, Nasr. 5 orang saleh ini, di mana mereka menyembah 5 orang saleh ini. 5 wali 5, lah wali yang 5. Ini prosesnya kok bisa seperti itu? Gimana ini? Diajak bertauhid nggak mau, malah lebih pengen untuk menyembah patung-patung atau gambar-gambar tersebut atau kuburan-kuburan wali 5 tersebut. Ternyata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau menceritakan hal ini di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, di mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan ini adalah nama-nama orang-orang saleh dari kaumnya Nabi Nuh. Ketika mereka meninggal, ya, lalu orang pun kehilangan, merasa kehilangan, sehingga syaitan pun membisikkan dalam hati orang-orang tersebut, masyarakat yang ada di situ, ya, agar mereka di tempat-tempat duduknya itu ditaruh patung atau gambar-gambar mereka. Di rumah-rumah mereka ditaruh gambar-gambar mereka, ya. Untuk apa? Mengenang mereka. Disebut namanya, oh ini fulan, ini Wad, ini Kiai Haji Wad, apa namanya? Ini Suwa', ini Yaghuts, ini Ya'uq, ini Nasr. Namanya disebutkan di situ, ditulis. Imma gambar atau patung. Bisa dua-duanya. Nah, saat itu memang belum disembah. Saat itu belum disembah, hanya sekedar untuk mengingat saja. Jadi kalau mereka lagi semangatnya kurang, ya, ibadahnya kurang, ya, lagi futur, mereka lihat foto itu, oh itu orang soleh, masya Allah. Saya tahu nih orangnya ini. Ini dulu orang yang rajin ibadah, rajin sedekah, sholatnya luar biasa, baca ayat-ayat Allah itu luar biasa, ya, ibadahnya luar biasa, sehingga dia semangat lagi. Nah, awal generasi seperti itu, belum disembah. Tapi setelah generasi demi generasi meninggal, ya, mulai orang nggak tahu sejarahnya, tidak tahu ini patung atau gambar ini dulunya apa ini. Nah, di saat itulah ilmu itu hilang, ya, ilmu mulai hilang, tidak tahu sejarah tentang tentang patung-patung ataupun gambar tersebut, dan ilmu tentang tauhid mulai lenyap. Mulailah patung-patung tersebut disembah oleh mereka. Ya, setan membisikkan dalam hati-hati masyarakat tersebut itu adalah Tuhan-Tuhan yang bisa memberikan manfaat, yang bisa menolak bala, menyembuhkan penyakit dan lain sebagainya, sehingga mereka itu apa? Disembah. Ini sebabnya apa, Pak? Ekstrim, berlebihan kepada apa? Orang-orang saleh. Dan jangan sampai
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga malah justru mengikuti kebiasaan mereka. Ya. Dengan ada orang-orang meninggal, orang-orang saleh meninggal, tokoh-tokoh meninggal, dibuatlah prasastinya, patungnya, dibuatlah foto-fotonya, dipajang foto-fotonya, ya. Atau malah justru mereka memuliakan kuburannya. Ya. Ternyata keterangan ini disebutkan oleh sebagian ulama salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, sebagian ulama salaf, bahkan kebanyakan di antara mereka menjelaskan bahwa ketika orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh ini meninggal, ya, mereka otomatis dikubur. Dan syariat kuburan itu sejak kapan, Pak? Syariat mengubur orang ke dalam tanah sejak kapan? Sejak zamannya Nabi Adam. Ketika apa itu? Qabil membunuh Habil. Nah, ketika sudah dibunuh, nggak tahu mau ngapain ini, ya, bingung. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala utus ghurab, itu apa? Burung gagak, untuk mereka tangkar, satu mati, lalu yang hidup itu menggali tanah, kemudian dimasukkanlah burung gagak itu, ditutup, ditimbun. Nah, saat itulah Qabil tahu, ini cara mengubur mayit, sehingga dikuburlah mayit itu ke dalam kubur. Nah, itulah syariatnya. Nah, di zaman Nabi Nuh juga demikian. Kalau ada orang mati meninggal, dikubur. Itu syariat dari sejak dulu. Di sejak zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, sampai Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ada yang meninggal, kemudian dilakukan pengurusannya, tidak dikubur, ini syariatnya siapa? Harus ditanya. Karena para nabi dan rasul syariatnya dikubur di dalam tanah, bukan dibakar, bukan di ini, bukan di itu. Paham tuh? Jelas? Nah, sebagian ulama salaf menjelaskan, ketika orang-orang saleh dari kaum Bani Israel ini meninggal, maka orang-orang masyarakat itu iktikaf di kubur-kubur mereka. Akafu ala kuburihim. Mereka iktikaf di kubur. Iktikaf itu apa, Pak? Berdiam diri dalam rangka ibadah. Mau doa di situ, atau sholat di situ bahkan, atau baca Quran kalau sekarang, ya. Kalau dulu kan Quran belum turun. Ini namanya Nabi Nuh. Nantinya ibadah di situ dia. Nah, akafu ala quburihim. Mereka i'tikaf di kubur-kubur mereka. Summa sawwaru tamathilahum. Kemudian mereka menggambar gambar-gambar mereka, atau membuat patung-patung bentuknya orang yang telah meninggal tersebut. Summa tala alaihimul amadu fa'abaduhum. Kemudian waktu demi waktu berjalan, sampai lama kurunnya, sampai orang-orang tersebut menyembah kuburan-kuburan orang soleh tersebut. Maka inilah bentuk kesyirikan, bahkan syirik yang besar, yang dikhawatirkan seseorang keluar dari agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perkara ini sangat besar bahayanya, ya. Tapi memang menjelaskan hal-hal seperti ini resikonya juga banyak. Karena tidak sedikit saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat yang terfitnah dengan kuburan. Karena mereka memuliakan orang-orang saleh, menganggap bahwa orang yang dikubur itu adalah orang yang saleh, sehingga mereka bertawassul di sana, meminta-minta di sana, ya, bahkan meminta langsung kepada kuburannya. Wahai fulan, tolong lancarkan rezekiku, tolong mudahkan urusanku, sembuhkan penyakit saudaraku, dan lain sebagainya. Ini kesyirikan yang harus kita jauhi, yang hendaknya seorang muslim dan muslimah berdoanya, memintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah, la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia. Ya, ini yang kita bahas adalah kesyirikan di kuburan. Adapun ziaratul kubur, ziarah kubur, sunnah hukumnya. Kita menziarahi kubur, ya, itu sunnah hukumnya. Dan Rasulullah SAW pernah melarang, ya,
kita untuk ziarah kubur. Kenapa? Karena khawatir seperti ini. Khawatir seperti kejadiannya Nabi siapa? Nuh, kaumnya Nabi Nuh. Mereka ziarah kubur, menyembah kuburan tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya memang pernah melarang kalian dari apa? Ziarah kubur. Kenapa sebab larangannya? Karena khawatir terjadi kesyirikan. Tapi Rasulullah melanjutkan sabdanya, fal'ana fazuruha. Tapi sekarang silakan kalian berziarah. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena dengan ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian tentang akhirat. Ya, itu fungsinya. Biar kita apa? Ingat akhirat. Ya, kalau kita kehidupannya sibuk dengan dunia, demi dunia, kehidupan aktivitas kita biasa, tapi kita tidak mengenang tentang akhirat, khawatirnya kita lalai, kita tidak semangat ibadah, bahkan kita bergelimang dalam apa? Kemaksiatan, sibuk dengan dunia dan seterusnya. Ya, tapi kalau kita ziarah ke kuburan, dan ziarah kubur ini Pak, umum, ya, karena tujuannya apa tadi? Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena itu akan bisa mengingatkan kalian tentang akhirat. Dan semua kuburan itu fungsinya sama, yaitu mengingatkan kita bahwa kita akan meninggal, sama seperti yang dikubur itu. Sehingga perintah Nabi SAW untuk ziarah kubur ini kepada seluruh kuburan. Tidak dikhususkan ziarah kubur kalian ke kuburan ini itu karena mereka ada orang saleh, tidak. Semua kuburan. Sehingga semua tempat kuburan bisa kita pakai untuk ziarah apa? Kubur. Ya. Karena fungsinya sama, yaitu apa? Mengingatkan kita tentang akhirat. Ya, kita sibuk dengan dunia, ketika ingat kuburan, ya Allah, ternyata saya juga bakal mati seperti mereka. Dan saya kalau meninggal, ya, rumah saya enggak saya bawa, kendaraan saya tidak saya bawa, anak-anak saya tidak saya bawa, istri saya tidak saya bawa, tidak mau menemani saya di kuburan. Kan gitu Pak. Ya, yang akan menemani saya di kuburan hanyalah amal saleh. Yang akan menemani saya di kuburan hanyalah saleh. Saya akan ke akhirat bertemu dengan Allah, mempertanggungjawabkan amal saleh saya. Sehingga kita akan ingat akhirat. Dengan ingat akhirat kita akan semangat ibadah, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Jalla wa Ala. Itu fungsinya bagus. Kalau fungsinya itu, maka itu apa? Bagus. Tapi kalau ziarah kubur, kemudian ditentukan tempatnya, kemudian diyakini bahwa ini kuburan penuh keberkahan, ada karamahnya, keramat, ini memiliki kuburan yang bisa kalau kalian ke sana lancar rezekinya, apalagi baca di situ ayat ini dan ayat itu, surat ini dan surat itu, maka ini keyakinan yang berlebihan. Ini ziarah kubur yang ekstrim, ghulu, sikap berlebihan dalam masalah ziarah kubur. Maka tadi ketika kita, yang ini harus kita dudukkan juga berkaitan dengan ziarah kubur, karena banyak orang yang tidak paham. Dikiranya kalau kita melarang orang untuk beribadah di dekat kuburan, ya, menyembah kuburan, mereka mengatakan, berarti kalian melarang apa? Ziarah kubur. Ya, orang-orang ini melarang ziarah kubur, padahal ziarah kubur sunnah. Ya sama, kita juga berpendapat bahwa ziarah kubur apa hukumnya? Sunnah, diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi tujuannya tadi agar kita ingat akhirat. Yang kita larang adalah ketika Anda ke kuburan tertentu, kemudian meyakini bahwa kuburan ini memiliki manfaat, kuburan ini bisa mendatangkan rezeki, kuburan ini orang soleh yang di dalamnya bisa ditawasuli. Ini yang nggak boleh, yang kita larang di sini. Ya, karena tawassul menjadikan wasilah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara, itu ada 3 macam, ya. Tawassul itu ada 3 macam. Ada tawassul yang syirik. Tawassul yang syirik itu apa? Ya, ketika kita atau Anda atau siapapun berdoa kepada orang yang meninggal di kuburan itu, atau siapapun yang meninggal
sudah meninggal, kita minta ke sana. Ya. Bertawassul kepada zatnya, jiwanya orang-orang yang saleh, atau dengan jahnya. Apa namanya? Tadi yang syirik ya, tawassul yang syirik itu betul-betul minta kepada kuburan. Dia mengatakan, saya ini banyak dosanya, saya ibadahnya enggak seberapa. Adapun ini yang di kuburan, di dalam kuburan ini orang saleh, bahkan wali Allah. Maka saya bertawassul, saya minta kepada dia biar saya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diingkari dalam agama Islam. Ini kesyirikan. Bahkan Rasulullah SAW melarang hal ini. Ya, orang-orang musyrik Quraisy, mereka ketika dilarang, jangan kalian sembah fulan, jangan kalian sembah Allan. Bapak tahu nggak apa saja nama nama berhalanya orang Quraisy? Disebutkan dalam surat An-Najm. Ada namanya Lata, kemudian Uzza, sama Manah. Ini tiga berhala paling besar ini. Allah mengatakan, afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Jadi Lata, Uzza, Manah. Lata ini apa ini? Lata ini, Pak, ini orang soleh, Pak. Kuburannya orang soleh. Ini disebutkan nanti, disebutkan di kitab ini. Ini kitabnya dari syarah kitab Tauhid kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Jadi orang Lata ini adalah orang saleh. Kana yalutus sawiq. Ya, dulunya dia kerjaannya adalah melayani jamaah haji. Kalau ada orang jamaah yang haji, maka dia melayani mereka dengan cara apa? Membuatkan adonan roti kepada mereka. Ya, ini ya, Mujahid mengatakan ini adalah orang soleh yang dulunya sering buat adonan roti. Ketika dia meninggal, maka orang-orang pun kehilangan, sama kasusnya, kehilangan orang tersebut. Lalu mereka cari-cari kuburannya mana? Oh, itu kuburannya. Oh, ini orang soleh nih, Lata nih, Pak Haji Lata ini orang soleh nih. Dia dulu donatur nih, terbagus di Mekah. Ya, kiai haji. Nah, dia akhirnya famata fa'akafu ala qabri. Dia meninggal, lalu mereka pun iktikaf menyembah dia di kuburan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga disembahlah oleh orang-orang musyrik Quraisy. Makanya mengagungkan kuburan ini bahaya besar. Nanti insyaallah kita akan jelaskan di kesempatan yang akan datang tentang fitnah kubur. Fitnah kubur maksudnya fitnah ujian tentang kuburan, di mana orang-orang itu banyak terfitnah, banyak banyak tergoda dengan kuburan, sehingga mereka mengkultuskan kuburan, mengeramatkan kuburan, membangun kuburan, menghiasi kuburan, meramaikan kuburan, bahkan lebih ramai daripada masjid. Kalau ke masjid malas-malesan, 5 waktu kadang-kadang, paling Jumat doang. Tapi giliran ke masjid, giliran ke kuburan, rombongan, berbis-bis, banyak. Ini bahaya. Banyak orang-orang yang terfitnah, ya, terkena syubhat berkaitan dengan masalah kuburan. Dan ini telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bahayanya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Adapun kesempatan kali ini kita memang sedang membahas tentang tidak bolehnya kita ekstrim, melampaui batas, memuja-muja, menyanjung-nyanjung orang-orang saleh. Dan bahkan Rasulullah SAW bersendiri, beliau juga melarang kita jangan sampai kita berlebih-lebihan kepada beliau sendiri. Bayangkan, ini Rasulullah melarang berlebih-lebihan kepada Rasulullah SAW, utusan Allah yang mulia, seorang yang paling baik, bahkan sebaik-baik makhluk Allah adalah Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, la tutruni, janganlah kalian memuji saya secara berlebih-lebihan. Jangan sekalian memuji saya secara berlebih-lebihan, menyanjung saya secara berlebih-lebihan. Kama atratin Nasara ibn Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani, mereka ini kerjaannya memuji-muji Nabi
Isa putra Maryam dipuji-puji, pujian-pujian, dibuatlah syair-syair untuk memuji siapa? Nabi Isa, ya, dikultuskan sampai mereka mengatakan itu adalah anak Allah, anak Tuhan. Bahkan sampai mereka katakan itu adalah titisan Tuhan, atau mereka mengatakan itulah Tuhan yang sebenarnya. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah mengatakan, innama ana abdun, saya ini adalah hamba, saya adalah hamba Allah. Faqulu abdullahi wa rasuluh, katakan saja bahwa saya Nabi Muhammad adalah hamba Allah, Abdullah wa rasuluhu, dan Rasulullah, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita membuat salawat-salawat yang bisa mengkultuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara mentauhid, dengan cara ittiba', mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan ajarannya, memuliakan beliau, membela sunnah beliau, dan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, membenarkan apa-apa yang beliau beritakan. Hendaknya kita selalu mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami senantiasa akan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sering menjelaskan tentang masalah salawat, dan berkaitan dengan salawat itu adalah amalan yang sunnah, ya, amalan yang sangat dianjurkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersalawat kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, mereka senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berucapkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap waktu, dan dianjurkan lagi di hari Jumat perbanyak salawat. Cuma memang pertanyaannya, salawat yang seperti apa? Itu yang harus kita tanyakan. Ini perintahnya sudah ada, jelas dari Al-Quran, jelas dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asran. Barang siapa yang salawat kepada saya dengan satu salawat saja, maka Allah akan balas dengan 10 apa? Salawat. Ya, ini anjuran yang luar biasa. Tapi pertanyaannya, salawat yang seperti apa? Salawat yang dianjurkan itu seperti apa? Lafadznya seperti apa? Dan ternyata Nabi kita Muhammad SAW telah menjelaskan hal tersebut. Ya, di antara lafadz yang terbaik adalah salawat Ibrahimiyah, yang sering kita baca ketika apa? Tahiyat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau lafaz-lafaz yang lainnya. Pokoknya selama ada hadisnya yang sahih, amalkan. Ya. Selama ada hadis yang sahih, maka diamalkan. Adapun salawat-salawat yang dibuat-buat, maka kita harus cek dulu apa artinya. Karena selama ini kita mendengarkan, bahkan sebagian pendengar mungkin mendengarkan salawat-salawat yang dibuat-buat. Cek dulu, ada enggak unsur kesyirikan di situ? Ada enggak unsur berlebih-lebihan kepada Nabi kita Muhammad SAW? Karena sebagian kaum muslimin melafazkan salawat-salawat ini tanpa tahu artinya. Padahal niatnya dia adalah memuliakan Nabi Muhammad SAW. Maka alangkah baiknya, dan memang sebaiknya, sebelum kita melafazkan salawat-salawat tersebut, hendaknya kita tahu artinya.
Biar kita tahu, karena ini yang membuat bukan Nabi Muhammad SAW salawatnya, yang membuat adalah manusia. Ya, salawat-salawat yang ada salawat nariyah, qasidah, burdah, ada salawat ini, salawat itu, dan lain sebagainya. Dicek dulu artinya betul atau tidak. Ini khawatirnya, pertama sudah nggak ada ajarannya. Yang kedua, lebih parah lagi, kalau di dalamnya ternyata terdapat unsur kesyirikan, mengkultuskan Nabi Muhammad SAW, menyanjung beliau di atas kedudukannya yang sebenarnya, maka ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jangan sampai cinta kita ini bertepuk sebelah tangan. Kita mencintai Nabi SAW dengan membuat salawat-salawat tersebut, melantunkan salawat tersebut, tapi ternyata Nabi SAW nggak suka kalau kita melafadzkan salawat tersebut, karena dianggap apa? Berlebihan kepada beliau, memuji secara berlebihan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini juga harus kita dudukkan, Pak. Jadi ketika kita melarang dari salawat-salawat yang dibuat-buat itu, bukan kita benci salawat, paham Pak ya? Kan kadang orang ketika didakwahkan yang benar kepada tauhid dan sunnah, mereka mengecap kita anti salawat, anti salawatan. Salawat yang mana dulu? Tolong didudukkan yang benar. Kalau ada informasi jangan ditelan mentah-mentah. Tolong di cross check. Salawat yang mana? Salawat yang kita sama-sama ikuti adalah salawat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Adapun salawat-salawatan yang dibuat-buat oleh manusia, maka ini ada batas, ini melampaui batas. Bahkan di dalamnya banyak hal-hal yang kesyirikan, bahkan bisa sikap menjerumuskan seseorang kepada penyimpangan dalam tauhid rububiyah. Di antara sikap berlebihan dalam salawat-salawat tersebut adalah qasidah yang disebut dengan qasidah burdah. Salawat Al-Burdah yang ditulis oleh Imam Al-Busiri, ditulis oleh Al-Busiri, di mana dia mengatakan, ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil imami. Ini sering kita dengarkan, sering dilantunkan di acara-acara besar untuk memperingati hari raya memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sering disebutkan di sini, ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil imami atau amami. Nadanya gitu Pak. Bapak dengar nadanya seperti itu, ini nih qasidah burdah. Ada lagi di antara baitnya, illam takun fil ma'adi akhidan biyadi fadlan wa illa qul ya zallatal qadami fa inna min judika dunya wa durrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Ini nadanya. Ini saya sampaikan nadanya biar Bapak tahu, oh ini nih namanya apa? Qasidah burdah. Apa bahayanya qasidah ini? Ada lafaz yang ini Pak, yang saya bacakan ini. Apa artinya tadi? Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Wahai makhluk yang paling mulia. Siapa di sini? Nabi Muhammad SAW. Berarti orang ini Al-Busiri sedang memanggil siapa? Nabi Muhammad SAW. Sehingga sesuatu yang di setelahnya dia minta kepada Nabi Muhammad SAW. Ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia, wahai Nabi Muhammad SAW, mali man aludhu bihi siwaka, kepada siapa lagi saya mau berlindung selain kepada engkau di saat terjadinya musibah yang sangat besar. Coba Pak, ketika musibah yang besar, kejadian kesusahan yang sangat besar, dia mengatakan apa? Saya hanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad, wahai orang yang paling mulia, makhluk paling mulia, dan tidak kepada selain engkau. Syirik atau tidak? Syirik. Kita berlindung itu mestinya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesyirikan, bahaya Pak. Ya enak sih dengerin, enak Pak. Ya akramal khalqi, enak kan? Cuman kan masalahnya kesyirikan.
Ini bahayanya Pak. Makanya kita meringatkan ini biar sadar. Mari kita kembali kepada Allah, mintanya kepada Allah, berlindungnya kepada Allah. Kan kita bacanya qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Allah yang menciptakan atau menguasai, yang memiliki subuh. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung hanya kepada Tuhannya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Mestinya berlindung hanya kepada Allah. Ketika terjadi musibah, mintanya kepada Allah, berlindung kepada Allah, bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kesyirikan. Bahkan di sini mengatakan apa? Kepada siapa lagi saya akan berlindung kalau enggak kepadamu? Yakni berarti hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Di sini tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Syirik atau tidak ini? Syirik. Bahaya. Kemudian selanjutnya dia mengatakan, illam takun fi ma'adi akhidan biyadi fadlan wa illa qul ya zaltal qadami. Kalau nanti ketika di hari kiamat saya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau wahai Nabi Muhammad tidak mengambil tanganku untuk menolongku, ya, maka sungguh betapa susahnya diriku, maka saya akan terpeleset jatuh ke dalam neraka. Coba. Ini apa namanya? Minta tolong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mestinya mintanya kepada Allah Jalla wa ala. Yang lebih parah lagi, ini syirik dalam masalah rububiyah dan juga masalah asma wa sifat. Di mana dia mengatakan, ya, bahwa fa inna min judika dunya wa durrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Sesungguhnya di antara bentuk dermawanmu wahai Nabi Muhammad adalah adanya dunia dan akhirat. Coba. Disangkanya apa? Dunia dan akhirat itu miliknya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal yang menciptakan dunia dan akhirat adalah Allahu Azza wa Jalla. Wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Di antara sebagian ilmumu wahai Nabi Muhammad adalah ilmu yang ada di Lauhul Mahfuz dan yang ada dalam pena catatan takdir. Coba, ini ilmunya siapa ini? Ilmunya Allah. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi dia mengatakan ilmunya Nabi Muhammad ada apa itu? Di antaranya adalah ilmu yang ada di Lauhul Mahfuz dan ada di catatan takdir. Yani dia meyakini bahwa Nabi Muhammad tahu hal-hal yang gaib. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Ya. Apa namanya? Dalam surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal itu. Saya bukan bahwa tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Rasul alaihi salatu wasallam tahu tentang hal-hal yang gaib, sebagian yang gaib, ya, maka apa namanya, Allah Subhanahu wa taala yang memberitahu kepada dirinya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah lah satu-satunya yang mengetahui hal yang gaib, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberitahu kepada orang lain tentang hal gaib tersebut kepada seseorang. Seorang pun enggak ada yang tahu kecuali Rasul yang telah Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Nah, hanya sebagian-sebagian saja. Kalau misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ada Dajjal, ya, nanti hari kiamat akan terjadi ini dan itu adalah apa? Wahyu. Tapi hal-hal gaib yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su'. Ini disebutkan dalam sebagian ayat Al-Qur'an di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan seandainya saya tahu tentang yang gaib, maka saya akan memperbanyak hal-hal yang baik. Maka kebaikan-kebaikan saya ambil semuanya. Dan tidak akan menimpa saya keburukan sedikit pun. Yani tidak akan ada bahaya yang menimpa saya. Kenapa, Pak? Karena tahu yang gaib, tahu sesuatu yang akan datang. Tapi faktanya ketika di perang Badar, ya, tahu nggak Rasulullah SAW kalau kaum muslimin akan menang? Tahu nggak, Pak?
nggak tahu. Maka Rasulullah SAW berdoa, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ya, Rasulullah SAW istighatsah, minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah tolong mereka dengan diturunkannya 1000 malaikat, ya, untuk menolong kaum muslimin. Ya. Perang Uhud, Rasulullah SAW terluka atau tidak? Terluka. Ya, ketika di Taif mau dakwah ke Taif, kan Rasulullah nggak tahu ini diterima atau tidak, nggak tahu. Yang penting dakwah aja di situ. Tapi ternyata malah dilempari batu. Tadi Allah mengatakan, walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani su. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya saya tahu hal yang gaib, maka saya akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan ada bahaya, sesuatu yang buruk yang menimpa diriku. Tapi ternyata menimpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu hal yang gaib kecuali yang diwahyukan oleh Allah Jalla wa Ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi mari kita jauhi sikap ekstrim kepada orang-orang saleh. Tidak perlu membuat gambar-gambar mereka, memajang foto mereka, ya, membuat patung-patung mereka, karena itu akan menyebabkan apa? Kesyirikan. Bahkan sebagian, na'udzubillah min dzalik, memasang foto-foto, ya, orang-orang saleh yang dianggap saleh sebagai apa? Penglaris, biar dagangannya laku, biar rumahnya berkah, biar tidak ada gangguan di rumahnya. Nah, ini bisa terjerumus dalam apa? Kesyirikan. Wal'iyadu billah. Ingat lagi, terus selalu diingat, syirik ini dosa besar, bukan sesuatu yang remeh. Maka waspadalah. Jangan sampai kita terjerumus dalam kesyirikan. Insyaallah nanti di kesempatan yang akan datang kita akan membahas tentang kesyirikan yang ada dalam kuburan, dan hendaknya kita memperhatikan bagaimana kita memperlakukan kuburan-kuburan itu agar kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang kesyirikan yang bisa menyebabkan amal soleh kita hilang, solat kita, sedekah kita hilang gara-gara kesyirikan tersebut. Ya, jangan pula kita terjerumus dalam hal-hal yang bid'ah, karena nanti ada amalan-amalan yang sifatnya bid'ah hukumnya, nggak ada ajarannya, tapi ada hal-hal yang bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Wal'iyadu billah. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, bisa menambah keimanan kita, dan semoga nasihat ini bisa kita terima agar kita tidak terjerumus dalam kesyirikan, memuji, mengkultuskan orang-orang saleh yang telah wafat, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kita untuk bertauhid, beribadah hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Sehingga kalau kita berusaha untuk bertauhid kepada Allah, kita berusaha untuk menghindari diri kita dari perbuatan syirik-syirik itu, maka insyaallah dengan mudah kita melafadzkan kalimat la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Tauhid yang sempurna, yang bersih dari bentuk kesyirikan, baik yang kecil ataupun yang besar. Tapi kalau kita selalu berbuat kesyirikan, berbuat bid'ah, berbuat maksiat, maka jangan salahkan kalau nanti kita susah mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang ucapan terakhir ketika dia meninggal maka la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan, dan Allah Azza wa Jalla tutup kehidupan kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.